selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali rasanya berjumpa kembali bersama saudaraku yang terkasih dalam Tuhan di dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita mengawali saat teduh kita hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Hati kami melimpah penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan kebaikan firman-Mu, kebaikan Engkau melalui firman yang sebentar kami akan dengarkan. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, banyak yang menyaksikan boleh terberkati, dan biarlah kuasa-Mu bekerja melalui firman-Mu pada saat teduh hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, judul renungan saat teduh saya pada hari ini, The Lord is my shepherd, yaitu Tuhan gembalaku yang baik. Terdapat dalam Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sama-sama saya akan membacakan untuk kita semua di dalam ayat yang pertama sampai yang ketiga. Di sana Mazmur 23, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah Mazmur Daud, di mana Daud memposisikan diri sebagai domba dan Tuhan adalah gembalanya. Nah, di dalam Mazmur 23 ini ada persamaannya di dalam Injil Yohanes yang ke-10. Di sana dijelaskan dengan begitu details bahwa gembala yang baik itu adalah Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebagai pengikut yang sejati adalah domba-dombanya. Saudaraku, dalam Mazmur 23 ini Daud betul-betul merasakan pribadi gembala yang dijelaskan oleh Yesus dalam Injil Yohanes 10 tadi, di mana Daud merasakan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, jaminan kehidupan, sehingga Daud mengakui bahwa Tuhan adalah gembalanya yang baik di dalam kehidupannya, sehingga ada Mazmur Daud yang tercipta dalam Mazmur yang ke-23 ini, bahwa Daud benar-benar mengakui Tuhanlah adalah gembalanya yang baik. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hal apa sajakah yang menjadi pengalaman Daud ketika ia memposisikan dirinya sebagai domba dan mengakui Tuhan adalah gembalanya yang baik? Saya memberikan 3 poin. Poin yang pertama adalah pengalaman pemeliharaan yang sempurna. Di dalam ayat 1 yang sampai yang ketiga tadi yang sudah kita baca, di sini bagi saya pemeliharaan Tuhan itu teramat dahsyat. Ia memelihara roh, jiwa, bahkan tubuh saudara dan saya. Di ayat yang pertama di sana dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di ayat 1 itu berbicara bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik, takkan kekurangan. Nah, ini berbicara tentang Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan jasmani kita. Kita tidak akan kekurangan ketika kita memposisikan diri kita, hidup kita sebagai domba yang mau dipimpin oleh gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka pengalaman yang Daud rasakan dapat kita rasakan.
pengalaman pemeliharaan yang sempurna itu dapat kita rasakan dalam kehidupan jasmani kita, seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, apa yang saudara makan, apa yang saudara minum, apa yang saudara miliki saat ini, dan apa yang saudara pakai hari ini, itulah Tuhan yang menyediakan. Bahkan kita tahu semua ada puji-pujian bahwa burung-burung di udara pun Tuhan pelihara. Nah, jadi apalagi kita sebagai domba-dombanya, ketika kita memposisikan hidup kita, diri kita mau dipimpin oleh gembala yang baik, maka pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu akan menjadi bagian kita. Kebutuhan pemeliharaan Tuhan yang sempurna di ayat yang pertama ini yaitu berbicara tentang kebutuhan jasmani dalam kehidupan kita. Tuhan akan selalu pelihara, Tuhan akan selalu memberkati kita. Nah, masih dalam poin yang pertama, bahwa dalam ayat yang kedua di sini berbicara tentang kebutuhan rohani, di mana dikatakan ada rumput yang hijau dan air yang tenang. Itu berbicara tentang berkat firman dan berkat Roh Kudus yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan rohani kita, roh kita, atau hubungan pribadi kita dengan gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam ayat yang ketiga juga berbicara tentang kebutuhan jiwa. Di sana dikatakan bahwa Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di sana bahwa di mana jiwa kita mengalami kelepasan, kesegaran dan keselamatan yang Daud rasakan oleh pemeliharaan gembalanya, yaitu Tuhan Yesus, menjadi bahagian dalam kehidupan kita juga. Kesegaran jiwa yang baru, Tuhan gembala yang baik akan menyegarkan jiwa kita, akan menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun kita mulai jauh dari Tuhan, Tuhan memiliki begitu banyak cara untuk menarik kita kembali kepada Tuhan. Dan dengan caranya yang begitu rupa, Tuhan akan membimbing kita kembali di dalam jalan yang benar. Nah, poin yang kedua yang saya berikan di sini, dalam pengalaman apa saja yang dialami Daud ketika ia memposisikan dirinya sebagai domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Yang kedua adalah pengalaman penyertaan dan perlindungan. Di dalam ayat yang keempat sampai yang kelima di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pengalaman yang Daud alami ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul saat dia berperang melawan musuh-musuhnya, ketika Daud dikudeta oleh anak-anaknya Absalom, bahkan ketika Daud memerintah sebagai raja. Dari kisah Daud ini, di ayat yang keempat sampai yang kelima, Daud menaikkan mazmur bagi Tuhan dan mengatakan bahwa sekalipun dia dalam lembah kekelaman, Daud tidak pernah takut bahaya, karena Daud yakin dan percaya gada dan tongkat Tuhan itulah yang selalu menghibur Daud, selalu menyertai Daud. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat bahwa Daud begitu rupa disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Mungkin saat-saat ini saudara alami hal yang sama seperti Daud, menghadapi tantangan, menghadapi musuh, kondisi di mana yang begitu menyakitkan ada di dalam lembah kekelaman. Tetapi yang terpenting yang saudara harus ketahui bahwa gada dan tongkat gembala itu sendirilah yang akan menjadi perlindungan dan pimpinan Tuhan, dan urapannya akan selalu menyertai kehidupan kita. Jadi janganlah kita takut menghadapi kehidupan ini, karena kita percaya ada gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan menyertai dan melindungi saudara dan saya. Amin.
Dan pengalaman apa saja yang dialami Daud ketika ia memposisikan dirinya sebagai domba dan Tuhan sebagai gembala. Yaitu saya memberikan poin yang terakhir. Poin yang ketiga ada di ayat 6. Di sana dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pengalaman bersama Tuhan dengan Tuhan itu artinya Daud sangat begitu bergaul karib dengan Tuhan, sehingga Daud dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Dalam setiap kondisi yang kita alami saat-saat ini, kita mau mengalami apa yang Daud rasakan dalam kehidupannya. Kita harus mengalami apa yang Daud rasakan dalam kehidupan Daud, dan begitu juga dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita mengalami pribadi bersama dengan Tuhan, maka hal-hal yang baik seperti kebajikan, kemurahan itu akan terus selalu mengikuti kita. Dan damai sejahtera serta ketenangan yang saudara dan saya rasakan sepanjang masa, baik saat ini ataupun saat-saat yang akan datang. Percayalah saudaraku bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. The Lord is my shepherd. Dia akan selalu menyertai kita dan Dia akan selalu melindungi kita, serta kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang begitu indah ketika kita memposisikan hidup kita, diri kita sebagai domba yang mau dipimpin oleh gembala yang baik. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita di jalan yang benar, menyegarkan jiwa kita dan memberikan ketenangan, kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti kehidupan saudara dan saya. Kiranya renungan pada saat hari ini dapat melekat dan menjadi berkat bagi saudara yang menyaksikan tayangan ini, dan kiranya biarlah kita mau menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya gembala kita yang baik, yang tidak pernah kita lupakan dalam kehidupan kita. Saat-saat sulit apapun yang kita hadapi, percayalah bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan, gembala kami yang baik. Saat kami menyerahkan hidup kami untuk dipimpin dan dipelihara oleh Roh Kudus sebagai domba-domba yang mau taat dan setia, maka Engkau akan menjadi gembala kami, Tuhan kami yang setia, melindungi dan menyertai kehidupan kami. Pegang terus tangan kami, pimpin terus kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberi kekuatan, kesehatan bagi umat-Mu yang menyaksikan program Saat Teduh ini. Dan biarlah Tuhan berkat-Mu tercurah bagi mereka. Setiap mereka yang lemah, Kau kuatkan. Mereka yang terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka yang menghadapi persoalan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, tertanam, bertumbuh dan berbuah. Segala pujian syukur kami kembalikan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.